Kopinya masih betul. Kita mulai ya. Mulai kita. Bukanya yang mana, Kak? Yang mana aja terserah. Bukanya yang mana, Kak? Yang penting dibuka. Yang mana aja apa, Kak? Kita mulai. Nah, mulai. Yang mana aja? Kayak mana gitu? Langsung kayak kemarin ya. Lagi mana Kak? Lagi mana Kak? Salah dong. Lagi mana Kak? Bentar aja. Apa kita isinya ini di mana? Galak pura-pura masukin di cuy kan? Cuy. Jangan ada yang tahu, jangan ada yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Gimana kabarnya semua sehat? Alhamdulillah ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini masih banyak yang acak-acakan. Coba dirapihkan buku-bukunya, kemudian yang bajunya digulung tolong diulurkan, ya dikancingkan. Nah, laki-laki, tolong dikancingkan. Sudah siap? Ada sampah nggak samping-sampingnya? Coba dilihat. Ada. Oke. Sebelum kita mengawali aktivitas pembelajaran kali ini, ketua kelasnya siapa ini? Abdan. Abdan ya. Dan. Bentar. Ada mati. Assalamualaikum Ibu. Suara saya terdengar ya Bu ya? Oh baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Ketua kelas siapa? Abdan ya? Iya. Ya, silahkan Abdan memimpin doa bersama teman-teman. Silahkan. Ya, berdiri. Silahkan. Dulu kita belajar. Ya, pada sini ya, pada sini ya. Mana kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Abdan. Ya, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul bersama. Mari kita doakan kembali. Kemarin kita ada tragedi ya, tragedi gempa di mana? Di Cianjur. Mari kita berdoa bersama, semoga korban-korban di sana segera diberikan ketabahan, kekuatan. Allah diniyah, ala kulli niyatin sholihah, al-Fatihah. Oke, terima kasih. Oke, masih ingat tidak? Sebelumnya saya mau ngecek dulu kehadiran, maaf. Kehadiran siapa ini yang tidak hadir? Ada banyak nih sepertinya yang tidak hadir. Coba siapa ketua kelasnya? Abdan. Siapa yang tidak hadir hari ini? Abdul Gufron, Ferdian. Abdul Gufron. Kemana nih Abdul Gufron? Sakit. Abdul Gufron sakit. Ferdian. Sakit apa Abdul Gufron? Meriam. Panas. Meriam. Semoga selekas sembuh ya. Oke, siapa
Apalagi Abu Gufron? Ferdian. Ferdian juga. Ya. Ferdian, kenapa Ferdian tidak ada? Sakit. Sakit juga. Ada. Sama. Sakit apa? Diare. Oh, diare. Oke. Kita doakan semoga yang sakit-sakit segera diberikan kesembuhan. Ada lagi? Sudah 2 ya? Iya. Aini. Aini kemana? Sakit juga. Panas badan. Oke, bisa tutup. Ya. Ada yang masih ingat pertemuan kita apa sebelum kita beranjak ke materi selanjutnya? Sebelumnya kita mengenal materi apa? Akuntansi perusahaan. Jasa. Oke. Masih ingat nggak di dalam perusahaan jasa apa saja? Yang perusahaan jasa. Kemarin kita sudah mengingat akuntansi perusahaan jasa. Apa aja yang ada di dalam akuntansi perusahaan jasa? Apa? Persamaan? Masih ingat nggak? Persamaan. Persamaan apa? Persamaan akuntansi. Kemudian Posting. ya posting kemarin ya. Posting apa? Posting buku besar. Iya. Setelah itu apa lagi? Neraca saldo. Neraca saldo. Nah, masih ingat. Nah, kali ini setelah kita mempelajari tentang materi perusahaan jasa, akuntansi perusahaan jasa, kita akan mempelajari tentang akuntansi perusahaan dagang. Oke. Sebelumnya, apa sih manfaat kita mempelajari akuntansi? Manfaatnya banyak. Apa manfaatnya kita mempelajari akuntansi? Akuntansi perusahaan dagang. Biar kita tahu rugi. Untuk mengetahui pengeluaran dan modal. rugi juga bisa ya dalam akuntansi. Kemudian apalagi? Modal. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan modal. Ada lagi? Ada. Untuk mengetahui keluar masuknya uang. Nah, itu beberapa manfaat mempelajari akuntansi perusahaan dagang. Ada yang mau jadi pengusaha di sini? Ini dapat ini. Kalau mau jadi pengusaha wajib belajar akuntansi perusahaan dagang dan juga perusahaan jasa. Nah, kemudian setelah kita mengetahui manfaat mempelajari akuntansi, nah ini adalah pembelajaran kita hari ini. Ada KI dan KD, kompetisi dasar dan indikator. Oke, yang kita akan pelajari hari ini, kita lihat dalam kompetisi dasar. Yang pertama ada menganalisis penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang. Kemudian membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Nah, indikator kita hari ini untuk apa? Pertama, menjelaskan pengertian perusahaan dagang. Kemudian mengidentifikasi karakteristik perusahaan dagang. Yang ketiga, mengidentifikasi syarat penyerahan barang dan syarat pembayaran pada perusahaan dagang. Yang keempat, ada mengidentifikasi akun-akun khusus yang terjadi pada perusahaan dagang. Yang terakhir, menganalisis transaksi pada perusahaan dagang. Nah, ini adalah KI dan KD-nya. Kemudian, ini tujuan pembelajaran kita. Ini adalah tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, apa tujuan kita belajar sekarang? Yang pertama, setelah berdiskusi, nanti kalian akan berdiskusi ya. Peserta didik dapat menjelaskan. Nanti kalian tujuannya untuk dapat menjelaskan pengertian karakteristik perusahaan dagang. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik juga dapat membedakan karakteristik perusahaan dagang dengan perusahaan jasa dengan benar. Bukan saya baik, tapi juga dengan benar.
yang ketiga, setelah berdiskusi dengan arahan guru, peserta didik juga dapat mengidentifikasi transaksi yang terdapat pada perusahaan dagang dengan benar. Yang terakhir, setelah berdiskusi, peserta didik juga dapat menganalisis transaksi pada perusahaan dagang. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kalau apa tujuan pembelajarannya, untuk apa sih kita belajar hari ini? Nah, ini yang kita sampaikan ini adalah tujuan pembelajarannya. Kemudian, nanti juga akan ada penilaian. Yang kita akan nilai ada sikap sosial, bagaimana kerjasamanya. Nah, nanti akan diskusi, keterampilan, nanti akan presentasi ya. Setelah diskusi nanti presentasi, kemudian spiritual tadi sudah berdoa. Kemudian ada portofolio, jadi nanti mengerjakan portofolio atau tidak. Kemudian cepat atau tidak mengerjakannya, nanti ada penilaiannya. Nah, ini Bapak juga sudah membuat penilaiannya ya, di sini diketok. Kemudian setelah itu, ini dia. Setelah itu coba kita lihat, di sini adalah sintak atau tahapan-tahapan dalam PBL. PBL itu model pembelajaran. Nah, model pembelajaran kita yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah model problem based learning. Apa itu problem based learning? Nah, ini dia. Jadi nanti dalam PBL ini kita akan menyajikan sebuah masalah. Nah, nanti saya akan menampilkan sebuah masalah, kemudian nanti kalian diskusi. Nah, sebelum diskusi kita akan membagikan per kelompok. Nah, nanti Bapak akan membagikan per kelompok, akan menjadi 4 kelompok. Nah, 4 kelompok. Kemudian setelah membagikan per kelompok, kemudian kalian mencari permasalahan dan diisi di LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nah, itu adalah hasil dari pencarian diskusi kalian yang telah kalian cari. Nah, nanti kalian berdiskusi, bukan hanya mencari gosip atau mencari di dalam modul dan lain sebagainya, tapi juga berdiskusi. Silakan berdiskusi. Kemudian setelah berdiskusi, nanti terakhir ada presentasi. Nah, nanti presentasinya dua kelompok. Jadi 2 kelompok maju saling gantian presentasinya. Yang 2 kelompok wajib menanyakan sesuatu terhadap kelompok yang presentasi, atau pokoknya wajib menimpali gitu ya. Jadi itu yang akan kita tahapan dalam PBL. Jadi kita akan model pembelajarannya PBL. Kemudian yang terakhir nanti akan ada reward. Reward atau apa? Pemberian hadiah. Artinya kalau dari penilaiannya tadi bagus, nah nanti kan dinilai ya, nanti akan ada hadiah. Kemudian ini adalah sintak PBL. Ada sebuah pribadi. Sebelum kita memulai aktivitas kita, kita akan melihat tayangan video motivasi dulu, biar tambah semangat. Ya. Semangat. Oke, coba diperhatikan videonya ya. Berbunyi, change yourself, change your future, yang artinya ubah dirimu sendiri, maka kamu merubah masa depanmu. Kalau yang tadinya kita suka bangun kesiangan, maka mari sekarang bangun lebih pagi. Kalau yang tadinya kita suka lalai, maka mari sekarang lebih disiplin lagi. Kalau yang tadinya kita suka malas, maka mari sekarang lebih rajin lagi. Kalau yang tadinya kita suka banyak melakukan kesalahan, maka mari sekarang mulai kurangi dan perbaiki. Kalau yang tadinya kita suka banyak bermain, maka mari sekarang lebih serius lagi. Kalau yang tadinya kita suka sembarangan dalam pergaulan, maka mari sekarang lebih selektif lagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang punya target besar dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala hal, namun kita tetap apa adanya seperti biasa, tak melakukan perubahan apapun.
apapun menuju arah yang lebih baik. Karena itu sama saja kita mengamini sindiran atau ledekan yang diungkapkan oleh seorang Albert Einstein yang berbunyi, insanity is doing the same thing over and over again but expecting different results. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali namun mengharapkan hasil yang berbeda. Sehingga apabila kita tidak mau dianggap orang gila atau mengidap kegilaan, maka mari change ourselves so we can change our future. Mari ubah diri kita menjadi lebih baik agar masa depan kita pun ikut berubah menjadi lebih baik juga. Semangat! Nah, sudah lihat motivasinya? Sudah. Nah, kita harus apa ini? Harus apa? Semangat. Kalau kita mau merubah sesuatu, kita mau pintar atau mau juara satu, tapi nggak pernah mengerjakan semangat, nggak pernah rajin, malas-malasan, kira-kira bisa nggak? Enggak. Nah, sama tadi yang dikatakan Albert Einstein, apa tadi? Gila. Gila. Suatu kegilaan kalau kita mau sesuatu tapi kita melakukan itu aja. Berulang-ulang. Nah, jadi kalau kalian berharap sesuatu yang besar, kita harus Lakukan yang berbeda. melakukan yang berbeda dari yang sebelumnya. Sebelumnya. Oke. Nah, ini kita lihat apa itu akuntansi perusahaan dagang. Nah, kalau sebelumnya kita mempelajari akuntansi perusahaan jasa, nah kita akan mempelajari akuntansi perusahaan dagang. Coba nih, kalian lihat di sini ada gambar. Ada gambar? Dilihat? Iya, mari. Ya, di sini ada gambar. Coba kita lihat. Kira-kira ini di mana? Indomaret. Indomaret. Ini ada Superindo. Indomaret sedang apa? Lagi jajan. Belanja. Kemudian ini ada slide kedua. Kemudian, nah lihat gambar kedua. Ini Nah ini ada JNE. Garuda Indonesia, kemudian ini perusahaan Garuda Mas ya. Kemudian ini ada JNE, delivery, pengiriman ya kan. Nah kira-kira perbedaan gambar satu dengan gambar dua, siapa yang bisa membedakan? Beda. Siapa? Ayo, Furqan, silakan Furqan berdiri. Oke, gimana? Nomor satu. Nomor satu itu perusahaan dagang. Perusahaan dagang. Kenapa perusahaan dagang? Soalnya itu perusahaan yang melayani kebutuhan. Yang kedua? Kedua itu perusahaan jasa. Kenapa? Karena perusahaan ini untuk melayani jasa pengiriman. Jasa-jasa pengiriman atau yang lainnya ya. Jadi bisa membedakan apa itu perusahaan dagang? Bisa. Bisa jasa? Bisa. Oke ya. Ini yang ketiga. Kita lihat gambar yang Tiga. Oke. Kita lihat gambar yang ketiga. Nah, lihat apa ini? Gambar apa? Gambar motor sama orang. Gambar motor, Sama orang. mobil, Orang. perusahaan sedang apa nih? Di perusahaan sedang apa? Membuat Produksi, ya, Memproduksi memproduksi sesuatu. sesuatu. Bedanya apa? Gambar satu tadi ya, kalian lihat ya. Iya. Ada apa tadi? Perusahaan Indomaret, Iya. kemudian Alfamart ya. Iya. Gambar kedua tadi ada perusahaan apa? Ya, Pesawat. Perusahaan Garuda, kemudian JSE. Pesawat. Nah, yang ketiga, coba kita lihat. Ini yang ketiga, bedanya apa? Gambar satu, gambar dua, dan gambar tiga. Tadi gambar satu tadi perusahaan dagang. Perusahaan dagang yang pertama. Ya. Karena apa? Karena hanya Menjual. menjual aja ya. Barang. Jual. Kemudian yang kedua dari perusahaan apa? Apa? Mengirim. Ya. Kalau perusahaan dagang Hanya ada apanya? Ada bentuknya. Ada bentuknya, Ya. ada barangnya. Barangnya. Kemudian kalau Bisa perusahaan dijual. jasa Tidak ada. ada apanya dia? Ada. Ada apa? Manfaatnya. Manfaatnya
ada jasanya. Nah, yang ketiga, Manufaktur. kenapa? Reproduksi dan Ada penjualan. produksi atau kan menjual. Oke ya. Kalian sudah pinter-pinter nih rupanya. Amin. Oke, sudah ya. Ini ada pertanyaan yang tadi saya jelaskan. Kemudian, nah kita akan membentuk sebuah kelompok. Oke, setelah ini kita diskusi. Nah ini lihat, lihat di layar. Ini sudah saya buat kelompoknya. Tinggal kita menentukan kelompok. Oke, kelompoknya dengan siapa ya? Saya Ya, kita lihat. IJ dan itu. Kita lihat kelompoknya. Itu gambaran gambarannya pertama. Sudah ada semua. Kok nggak ada yang pertama sih? Bismillahirrahmanirrahim. Merah biru. Nah, Nah, ini ada bentuk kelompoknya ya. Pak, mantap. Tangannya belajar gila. Oke, ada. Gila beda. Kelompoknya. Ada semua nih sudah saya masukkan. Iya, mantap, Pak. Nah, sekarang kalau sudah dilihat sudah ada belum kelompok 1, 2, 3, 4? Sudah, Pak. Sudah, oke. Silahkan ke kelompok masing-masing. Kelompok 1, Sini nih kan. Sini. Kan. 2, 3, dan 4. Oh. oke. Satu, dua, ada, Pak. 1, 2, 3, dan 4. Ya, silakan ke kelompoknya masing-masing. Pak, satu di depan bisa di belakang siapa? Gimana? Satu nggak boleh di belakang aja, Pak. Sudah di sini biar enak. Oke. Oh, Pak. Pak, itu kelompoknya dari Pak. Ya, silakan. Anjay. Bisa di sini, Pak. Oke. Bangkunya ada banyak ini. Iya, Tinggal sama ke kelompok. kelompok. 1, 2, 3, 4. Oh baik Pak. Ya, selanjutnya. Kelompoknya keren sih. Oke. Sudah? Sudah. Oke, sudah. Geseran dong. Sudah? Sudah, Pak. Masing-masing? Baik Sudah, sudah. Pak. Sudah, oke, lihat. Oke, ini ada LKPD. Jangan dilihat dulu, lihat LKPD di sini. Nah, nanti kalian tinggal download ya. Ini ada LKPD. Apa yang akan kita isi? Nah, ini lihat dulu. Di sini ada indikator, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian ada nama kelompok. Nah, ini kalian bebas. Sekarang perusahaan dagang. Tadi ya, perusahaan dagang. Mau Alfamart, Indomart. Kelompok 1 mau apa? Kelompoknya? Apa? Indomaret. Indomaret, boleh. Ya, bukan. Indomaret kelompok 1, kelompok 2 mau apa? Indomaret. Enggak. Ada Super Indo, Hero, dan macam-macam. Iya. Al-Fatihah mah ada. Al-Fatihah ada. Ada. Bikin nama saya. Ada, Pak, ya. Al-Fatihah mah. Iya. Oh, ada. Ya udah. Dua. Itu biasanya kalau masuk Indomaret, situ Al-Fatihah mah. Kelompok 3 mau apa? Indo April. Indo April ada. Ada. Ada lagi dong. Ada. Ya udah, Indo April. Boleh. Tulis ya. Kelompok 4 mau apa? Kelompok mana kelompok 4 ini? Saya. Aku nggak tahu sih. Dia. Ini berdiskusi nanti. Ayo dulu. Satu. Iya, bareng-bareng aja. Oke. Keempat apa? Lawson. Lawson ya. Apa kita? Ganti. Halal Mart. Halal map. Oke, halal map. Apa? Nih, dilihat di sini ya. Nanti kalian tulis kelompok, satu kelompok, tulis kelompok, kemudian nama-nama anggotanya ditulis di bawah sini. Baik. Setelah itu baru kalian isi, baca dulu petunjuk umumnya. Ya, siapa? Setelah baca, kemudian nanti lihat ada gambar, kalian analisis, kemudian setelah itu baru kita akan mengisi. Nah, kalian isi. Kalian isi di sini ya. Kalian diskusi, setelah itu kalian isi. Di LKPD ini. Terakhir buat kesimpulan. Nah, ada kesimpulannya di sini. Terakhir. Nah, kalian isi di sini. Kemudian nanti akan dipresentasi. Presentasinya dua orang. Kemudian nanti 2 orang menanggapi yang presentasi.
wajib menanggapi yang presentasi. Siap, Oke. Bapak. Nah, ini LKPD bisa langsung di-download. Kalau sudah di-download, langsung dikerjakan saja. Baik. Boleh satu LKPD untuk bersama untuk diskusi, boleh. Nah, yang lain diskusi nanti bisa lihat materinya di mana? Ada di modul ya. Di modul langsung di-download di bit.ly garis miring modul AKT dagang. Gitu ya. Atau di buku paket. Nah, silakan ada juga di buku paket, silahkan kalian cari bahan-bahannya di buku paket, gitu ya. Ada yang mau bertanya tentang materi diskusinya? Siap, Bapak. Ada? Siap, Ada? Iya Pak, yang presentasi satu kelompok maju semua. Iya, wajib. Atau tapi nah, kayak di wah. Nah, nanti presentasi maju semua. Baik. Oke, ada lagi bertanya? Enggak ada waktunya aja, Pak. Sudah ya. Nah, berdiskusi ya. Nah, silakan berdiskusi. Nanti dibagi saja di diskusi ya. Silakan diskusi. Ya, tulis kelompoknya, nama di situ Lawson, kemudian namanya. Nah, tulis. Nah, next jangan. Nanti kalau nggak berdiskusi, diskusi juga ada penilaian tadi ya. Penilaian apa? Keterampilan ya. Ya. Silakan diskusi. Laptopnya kenapa? Ini. Sudah ada. Downloadnya di Bit.ly ya. Bit.ly dan Google. Downloadnya. Ya, sudah. Pak, kerjanya di sini. Gimana? Tujuan Pak. Ya, ini di enable editing. Kemudian nanti kalian kerjakan untuk pertanyaan satu dibagi aja, ada pertanyaan satu, yang dua, tiga, nanti satu presentasi ya. Kalau presentasi bawa laptop Ya, bawa laptop. Nanti presentasinya pakai laptop di depan. di depan. Pakai proyektor. Oh ya, laptop. Siap, Bapak. Ya, silakan ya. Ada lagi. Pasang foto dulu. Ini kelompoknya cuma 3 orang. Iya. Masuk ya? Pak, iya. Sakit, Bapak. Ya udah tidak apa-apa. Nah, ini kelompok berapa tadi? Acting 3 halaman. Oke ya. Kita kasih waktu Paling halaman. 20 menit ya untuk diskusi. Baik, Coba Pak. setelah itu baru. Baik, Pak. Ya, silakan. Baik Pak. No kan no. No. Sayang Ini no kan. Enable itu Pak. Oh, ini kelompok. Oh, coba dulu Pak. Kelompok kita Pak. Tadi apa? Al-Fatihah. Ya, ada di masjid. Ngapain dicantumin loh orang itu? Ya, kelompoknya tulis di situ namanya. Sama. No no. Nanti baru presentasi semua. Ini nanti ya. Penilaiannya ada di presentasi. Kalau perwakilan saja nanti yang dapat nilai 1 doang. Sisanya nggak dapat nilai. Pak, ini dia keluarnya ada pada di sana, Pak. Baik, Bapak. Bapak, terima kasih. Kelompoknya apa? Pak, tadi kalau Iya, iya, Bapak. Indomaret tadi ini Indomaret. apa negara perusahaan yang Ya Allah. Kenapa kamu gitu banget sih? Bapak dan perusahaan yang aktivitas utamanya melakukan produksi. Saya tahu berapa sih itu mereka bercanda Pak, grup dokter bercanda dulu Pak. Aku yang tegang. Nih, kan itu bilang soalnya apaan? Nama lu spesial ini Dagang, 5 doang. dagang adalah usaha dagang adalah perusahaan dengan barang yang meninggalkan barang melakukan pembelian usaha dagang dan pembelian jelas kan di barang dagang iya masukin aja
jualan barang dagangan. Apa? Ya, beliin. Ini kalau misalkan yang manufaktur mau perusahaan yang kegiatan utamanya memproduksi sesuatu barang apa sesuatu dong. Maksudnya mau meringat sesuatu doang apa sesuatu barang? Ya, jadi Ada berapa? Emang jadi kalau misalkan manufaktur itu kan berarti sesuatu barang kan? Nah, kalau misalkan manufaktur berarti perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan produksi, bukan produksi barang apa perusahaan yang kegiatan utamanya produksi suatu barang apa sesuatu doang. Yang benar berarti perusahaan yang kegiatan utamanya Dagang kan? Iya, iya. Iya, ini udah kayak begini. Pak, itu sumber keluarnya apa? Pak, kita boleh sebutkan Pak, ini keluar Pak. Nomor 2 itu Indomaret ya? Satu tahun sih, udah berapa sih? Itu harus balik dong. Ibu, salam. Iya ibu, kemarin saya sudah beli, tapi nggak tahu ini 1 jam kok keluar ya bu. Saya masukin lagi bu ya. Atau mungkin registrasinya ini kali ada belum selesai. Ini saya masuk lagi ke link yang Pak Irsyad. Iya, ya boleh ya. Saya Tapi masukin. saya masih sendirian. Iya ibu, sebentar ibu. Saya masukin. Ya oke. Iya oke. Ya. Misi gimana ya? Organisasi ya. Yaudah itu aja, tapi orang lagi masukin itu aku coba Atau bisnis yang Bapak, ibu. misi gimana? Bapak, ibu jadi mengolah bahan V. Bapak, ibu jadi bagus. Oh ini garisnya dihapus aja ya Pak, biar bisa diisi ya. Iya, garisnya dihapus saja. produk jadi yang mempunyai nilai jual.
yang memproduksi barang aja nggak susah manusia yang mempunyai nilai Apa ya? ibu dulu Halo Ibu, sudah terdengar Ibu ya? Halo? Halo Ibu? Ini aja perusahaan yang kegiatan utamanya mengolah bahan makanan menjadi produk setengah jadi ataupun produk jadi yang diperjualkan. produk Perusahaan yang kegiatan utamanya Dan memperoleh mengolah bahan-bahan dari layanan menjadi produk setengah jadi atau jadi setelah kalian yang mempunyai nilai jual. jenis perusahaan di perusahaan dagang maka karakteristik Ya, produk setengah jadi atau jadi yang mempunyai nilai jual. perusahaan dagang Kan manufaktur. gimana nyari Kalau jasa apa? Ya. Sudah? Coba lihat mas perusahaan. Pak sebelum coba kasih ini ya Ganti aja kalau perusahaan jasa deh. Kalau cari manufaktur itu. Dan dia nggak ngerti. Ngomong dulu. Ganti sama perusahaannya pasti dulu. Itu tadi apa? aktivitas utamanya adalah perusahaan yang bergerak di bidang tersebut memperoleh pendapatan negara lengkapnya dari usaha itu berwujud Ini jadi itu dihapus aja garis saya Jawab di sini cuma ada dagang doang. Barang dagang. Nilai tambah. dan nih bro boleh lagi. Ya, gimana? Bisa, sudah? belum pak pak Oke. Perusahaan yang tidak memproduksi melainkan perusahaan yang dapat dirasakan manfaatnya mengubah jelas yang mengubah karakteristik yang apa aduh kalau tuh dia nggak ada jasa nggak ada menjadi barang Nggak ada ini ya. yang mana memiliki gila dia yang ketinggalan kenapa manfaat bagi insan tipis ini untuk mendapatkan profit untuk memiliki tujuan adalah perusahaan yang memiliki
memiliki manfaat dirasakan konsumen. Untuk pelayan konsumen. Kan udah bilang ya. Sebuah usaha yang tidak berusaha atau yang mana memiliki yang membutuhkan konsumen untuk mendapatkan manfaat. Adalah sebuah usaha jadi sebuah usaha Gratis Allah. kok berwujud Syarat-syarat kredit itu apa tadi bikin emosi. kayaknya baru buka Google nggak Pak? Ya, boleh. Baru buka Google Pak? Apa tadi yang memiliki kegiatan untuk memproduksi produk Kita belajar. produksi produk yang tidak berwujud atau jasa Sudah bisa dilakukan. yang dibutuhkan Ya, untuk mendapatkan tujuan dan untuk manfaat dan keuntungan. ya boleh dengan blok aja. Ya, salah. Semuanya orang saya Baru nomor juga bisa. Kan ada beberapa orang kan. Sini aja deh. Ya, 10 menit lagi ya. Aisyah mana? Di itu dicolokin ininya. Dicolokin apa? Oh, udah. Tapi ditulis di sini. Oh ini Pak ini kayaknya error jadi sini. Sini gimana Bapak Yusan? Nah, ininya udah aja. Oke Bapak. Ya nanti setelahnya ada quiz ya. Baik. Bisa Bapak? Quiz family 100. Oke. Bukan quiz ini, quiz soal Yang dapat aplikasi. yang mana dapat sebelah? Boleh Ya, ya? nanti ada sesuatu. Oke. Nah, kali ini kan saya dapat izin perusahaan salah satunya yang Nusantara. Lancar. Bapak gerak Bapak gerak Pak. Aku ini lebih jelas. Ini kok lebih karakteristik guys. siapa? Ya, 8 menit lagi. Karakteristik perusahaan dagang. Terusnya di itu perusahaan dagang. Ini jadi yang nomor 3. Kredit. Bisa langsung. Saya nggak kenapa-napa kan Pak? Iya. Pak. Kita apa dulu nih? Saya itu mau kredit. Bilang perusahaan. Pak yang ini bisa Pak? Bisa kredit apa dulu? Oh ini 310 ya? NN 9 ya?
Fotokopi. Jelaskan karakteristik pengangguran di Indonesia ya atau Di blog ya lebih dalam ya kan M30 ini bukan kan ya Masih Pak, ini syarat-syarat kredit itu yang buat bank apa? Di sini buatnya. Nah, coba di situ ada modul, kamu buka modulnya, di dalam modul belum? Oh di modul ada ya? Ada, di modul ada. Cara-cara pembayaran. Nah, Open, ada nggak? open apa? Cari ya. Oh ini. Tapi dia bateri. Ini ada syarat pembayaran kemarin ya. Ya, kamu cari di situ. Syarat kreditnya di sini juga Pak. Ya, di situ ada. Nggak ada. Ada. Ada tuh. Iya, ada. udah ada. Ada kan? Ini N30 juga. Ya. Pak, iya. Ya. Ya. Pak, Ya. saat ini gimana? Nomor 4. Nah, ini ada soal nomor 4. Open. Nomor open. Tinggal kalian tulis lah jawabannya. Beneran. Nggak ada Pak di sini Pak. Iya, hitung. Hitung. Metodenya Oke, Pak. Iya, Pak. Ini gimana ya tulis lah jawabannya. Iya, itu lah. Itu ada kok. Di modul. Di modul ada. Ada tulis caranya. Mana ada nomor 4 ya? Ini modul nanti modul. Kan ada coba. Kamu baca. Syaratnya masih syaratnya. Itu N30 ya? Apa nama pertanyaannya? Bilang diskusinya dong Pak. Yang mana? N30 kan Pak ya? Ya, betul. Sama kan? Yang mana Dan? Dan. Nah, Google. Diskusi mau ini dong. Woi woi. Komen sih. Open sih. Iya opet emang opet. Dari buat ini. Ya. Tadi mana N30 tuh. Yang ini Dan. Ya, betul. Ini Pak. Ya, silakan. Ini yang sampai potongan 3%. Ya, kamu tulis ya. Yang terakhir itu kan soal hitungan. Kamu kalian hitungan. Oh iya Ya, terus. kalian analisis lah. Baik. Kamu nulisnya di sini. Iya, tapi kan saya nggak kasih dia. Oh gitu. Diulang lagi nih. Sampai ada syarat-syaratnya. Ada di Yes, ada di modul. Ada. Kalau di buku ini juga ada. Ada syarat kredit. Iya. Ini dia mendingan dia nomor 4 nggak dapat kan. Masyarakatnya. Kalian bisa lihat di modul, kemudian di buku paket, atau di Google juga bisa dilihat ya. Apa Anda syarat-syarat? Ini nih punya yang ini nih kalau kredit. Beda pun jawabannya. Ini laptop ini Bisa bisa. Yang gue jawab di sini. Ya, gitu. Oh iya. Berapa sih? Ya, 5 menit lagi ya. Baik. Ya, silakan. Yang 5 menit lagi. Udah Lagi. Ya, kalian hitung ya. Itu ya. Baca dulu soalnya. Terus dengan Kemudian jumlah perlunasannya berapa? 2 plus 10 Di Bursa Negara ini adanya syarat-syarat penggunaan kredit. kalau lu bayar kurang dari 1 kali potongan Iya. beban aku sebesar enggak ada apa-apa. terus udah kepada
kepribadian, kapasitas, modal, jaminan, keadaan perekonomian. Beban angkut tau Pak? Beban angkut. Bayarnya kayak gitu. Sedang kita. Sedang kita 2,5 bulan. Analisis dapat juga pengeluaran yang dilakukan Masih ingat nggak waktu kemarin? Tadi Beban itu apa? Bukan itu kayak Bayar. Pembiayaan. transaksi. Ya, beban angkut berarti apa? Ini apa? Contohnya, ya tadi apa? Apa nggak dikopi aja? Iya, contohnya apa? Kalau kamu ngapain? Ngirim. Oh, gimana? Ngirim pakai apa? Nah, On, kopi, on. ini pecinya apa? Pecinya benar apa? Beda. Itu efek. Pak, yang ini bukan Pak, syarat-syarat kredit. Ini Bang Bara. Apa berubah? Pak, yang ini bukan syarat-syarat kredit. Ya, bisa cari di situ. Bisa cari di ya. Ya, waktunya tinggal 3 menit lagi. Ayo, tinggal 3 menit lagi. Modal, jaminan, keadaan perekonomian. Jadi bulannya. Oh ini nih dah, ini ada nih. Karakter, kemampuan, modal, jaminan, kondisi ekonomi. Apa ini? Itu aja. Apa bisnis kelas teman-teman ayo. Aduh, aku masih perusahaan dagang manufaktur dan kesimpulan dari perusahaan dagang. Jadi gue udah makan dah. Belum. Manufaktur. Teman-teman gue dah. Ini kita nomor berapa? Sudah selesai? Ya, siapa yang tercepat? Saya Kak, bulan belum. Karyonya. Ingat sebulan. Pasti udah Hitung. Oke, sudah ya? Sudah ya? bulannya apa? Ini sudah belum? Ini kesimpulan juga. Nah, oke. Saya kasih waktu 2 menit lagi. Ya, siap. Silakan. Ya, silakan akhir kesimpulan. Apa yang kalian dapat dari yang APD itu apa? Kenapa dihitung ya? Dagang nggak produksi ada gitu loh. Hitungnya apa ya? Bisa aja lah dong. Plus kita Terakhir login. Enggak deh. Jadi kan Ini nomor 4 sih gimana sih? namanya. Yang kemarin itu perubahan. Ya, pengolahan dan perubahan. Terus nomor itu Enggak? Ya, 1 menit lagi ya. beli barang dagang kredit dari toko makmur syariah untuk dijual kembali dengan syarat.
Selesai sudah habis waktunya ya. Habis Pak. Ya, waktunya sudah Habis. Nah, siapa yang akan presentasi terlebih dahulu? Siapakah yang akan presentasi terlebih dahulu? Nah, kita lihat di layar. Kita lihat di layar ya. Game lagi. Muter. Oke, dilihat di layar. Ini ada tim 1. Tim 1 mana? Tim 1 angkatan? Tim 2. Tim 3. Tim 4. Saya. Oke, siapa yang kira-kira pertama kali presentasi? Bisa Dua kelompok ya. Masuk ke depan. Yang pertama presentasi, kita lihat yang pertama presentasi. Coba lihat di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu klik dulu, Pak. Oh. Ya, 3 dulu. Iya, Pak. Tiup. 3. Ya. Tiga dengan tim berapa nih? Kita lihat. Boleh Pak. 2. Tim 3 dengan tim 4. Silakan satu laptop dibawa ke depan untuk dipresentasikan. Ya, yang mana? Silakan. Maju ke depan. Ayo, silakan. Rio. Tim 3 ayo. Ada Indah juga ya. Tim 1 dan tim 2 wajib menanggapi Ribut. tim 3 atau tim 4. Siap. Oke? Siap. Oke, silakan. Maju ke depan. Yang ini lagi, yo. Tim 3 dulu dan tim 4. Sal. Abdan. Kita berteman. Tadi kalau suka bertampol ini. Silakan, mana tim 3 laptopnya? Presentasi, jelaskan nama kelompoknya, kemudian Ayo lagi musuh ini. Ya, setelah saya sudah 10 yang 30, waktunya karena sudah habis. Oke, kelompok 3 di sini dulu deh. Kelompok di sini dulu. Oke? Ada 31. Ya, yang lain perhatikan kelompok 1 dan 2. Ini kelompok 4 duduk aja di situ. Duduk di sini. Ngantri ya. Oke. Bisa tepuk tangan. Ya. Ya, presentasi kelompok berapa? Ininya berapa? Apa namanya? Nama kelompoknya apa? Kemudian dijelaskan nomor 1, 2, 3, 4. Lebihnya. Oh, nomor 4 ya soalnya. Jadi isi. Oh, dipindah ke ini aja. Bisa? Oh, agak lama ya ini. Ih, itu ada gua di situ. Ih, gua di situ tuh. Tuh kan.
Oh, dan sampai dulu tuh ya dan Ini lab. dan itu apa sih? Ini Karjo. Mas Karjo. Sulit banget kamu juga. Itu sama. Musik kelas gua. Itu sama sekarang. Oh. Itu sama. Ini sama. Langsung saja presentasi ya. Karena ini nggak bisa. Oh bisa. Ya langsung aja presentasi. Ih, gua lagi gantungan loh. Ya, silakan. Kelompok satu. Baca. Udah sudah aja. Itu iya itu. Ah, ngapain? Ya silakan. Intro dulu kak. Kak. Ya, presentasi kalian. Ya silakan didengar, diperhatikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini akan mempresentasikan tentang soal yang diberikan Pak Irsyad tadi. Perusahaan manufaktur. Pertanyaan nomor 1 adalah Menjelaskan perbedaan perusahaan dagang, manufaktur, dan perusahaan jasa. perusahaan manufaktur adalah Ya silakan besok. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang aktivitas utamanya itu membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang-barang dagang tanpa memberi nilai tambah terhadapnya. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan utamanya mengolah bahan-bahan menjadi produk setengah jadi atau jadi yang mempunyai nilai jual yang biasanya beroperasi di bidang otomotif atau elektronik. Yang ketiga, perusahaan jasa adalah perusahaan yang memiliki kegiatan memproduksi produk yang tidak berwujud atau jasa yang dibutuhkan konsumen untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan. Selanjutnya, pertanyaan kedua, setelah kalian mampu membedakan 3 jenis perusahaan, salah satunya yakni perusahaan dagang, maka jelaskan karakteristik perusahaan dagang. beberapa karakteristik dalam perusahaan dagang, diantaranya pertama memiliki aktivitas berupa pembelian, penyimpanan, dan penjualan barang maupun penjualan barang kembali dari barang satu ke barang lainnya. Yang kedua, tidak melakukan produksi barang. Yang ketiga, barang yang ada langsung dijual kembali dan tidak melalui proses pengolahan dan pembaruan lagi. Nomor ketiga, selanjutnya, setelah kalian mendapatkan informasi tentang transaksi pada perusahaan dagang, salah satunya yakni terdapat pada transaksi pembelian. Jelaskan syarat-syarat kredit. Jadi syarat-syarat kredit yang pertama ada karakter, yang kedua ada kemampuan, yang ketiga ada modal, yang keempat ada jaminan, dan yang kelima ada kondisi ekonomi. Udah. Kesimpulannya? Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari yang kita pelajari dari soal ini, kita dapat membedakan manapun jenis perusahaan dagang, jenis perusahaan manufaktur, dan jenis perusahaan jasa. Dan kita juga dapat mengetahui karakteristik dari perusahaan dagang. Oke, udah. 1 juta terus. Udah. Oke, kelompok 1 silakan menanggapi kelompok 3. Ya, silakan. Kelompok 1 silakan menanggapi kelompok 3. Bertanya atau nyanggah? Oke, silakan. Tidak ada. Nilainya kurang berarti. Ayo silakan. Oh itu. Menanggapi wajib. Kalau tidak ada nilainya kurang. 1. Perusahaan jasa itu apa? 2. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang tidak memperoleh
yang tidak melakukan produksi, melainkan perusahaan yang memang dimanfaatkan oleh orang banyak. Jadi melayani perusahaan yang melayani orang banyak. Kalau dagang Kalau dagang masih jasa juga. Kalau dagang, perusahaan dagang katanya. Masih jasa juga. Kenapa enggak? enggak, karena perusahaan dagang itu yang membeli dan menjual kembali. Kan beli ada jasanya berarti dia beli terus jual lagi. Enggak, tapi kan kalau misalkan emang perusahaan dagang itu yang menjualnya. Kan dia beli berarti dia punya jasa tuh buat dijual lagi. Bukan. Coba berarti benefit dari perusahaan jasa Benefitsnya itu kita dapat mengantarkan. Nih misalkan kalian membeli sesuatu di barang di aplikasi zaman sekarang. Jadi kita itu bisa memanfaatkannya dari kayak misalkan si kurir ini dimanfaatkan untuk mengantarkan barang ke rumah kalian. Berarti itu jasa kan? Jasa. Oke, sudah ya. Jadi amros untuk kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Yuk lanjut. Tengah gangster. Rio pinter banget Salam dulu, sebelum perkenalkan. Bisa. Ya, silakan. Yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Bagi ke Ya Allah ya. Kenapa kayak ekonomi? Oke. Kenapa? Tadi Kenapa Mas Boris? Oke, Rio, silakan lanjut. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan dari pertanyaan yang sudah diberikan tadi. Dari pertanyaan pertama, berdasarkan gambar di atas, jelaskan perbedaan perusahaan dagang, manufaktur, dan perusahaan jasa. Jadi, perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang tertentu dan memperoleh pendapatan dari layanan tersebut. Gambar keduanya, perusahaan jasa merupakan aktivitas utamanya adalah membeli dan menyimpan dan menjual kembali barang tanpa dagang tanpa membeli nilai tambah terhadapnya. Gambar 3, perusahaan manufaktur adalah badan usaha yang berupa barang dari barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai jual. Pertanyaan kedua, setelah kalian mampu membedakan tiga jenis perusahaan, salah satunya yakni perusahaan dagang, maka jelaskan karakteristik memiliki aktivitas utama. Itu apa soal belum? Jadi karakteristiknya itu memiliki aktivitas utama yang berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan dan kembali menjualnya. Pertanyaan ketiga, setelah kalian mendapatkan informasi tentang transaksi pada perusahaan dagang ini nanti terdapat pada transaksi pembelian, jelaskan syarat-syarat kreditnya, yaitu memberikan fotokopi identitas diri dan keluarga, fotokopi penghasilan atau slip gaji. Itu mau. Ya lanjut. Ya lanjut itu. Oh kredit, kredit. Itu kredit PWP. Oke, lanjut. Ini jawabannya ada nih. Fotokopi buku tabungan. Oke. Sertifikat. Dalam transaksi pembelian terdapat transaksi pertama yakni 1 April 2022. Itu banget deh. Kasih kontrak kredit dari toko makmur seharga 250 juta dengan syarat 2/10 N/30 beban angkut sebesar 250 menjadi cabang menjual pada transaksi kedua tanggal 9 April 2022. Dilakukan donasi kepada toko makmur. Analisis berapa jauh donasi kepada toko makmur seharga 20 juta. Jadi kesimpulan dari sini kita dapat mengetahui perusahaan memiliki aktivitas utamanya untuk melakukan pembelian dan penjualan barang dagang dan jasa. Karakteristik pokok dari berbagai perusahaan tersebut. Ayo, lanjut. Udah. Udah. Kelompok 4 silakan menanggapi kelompok 3. Siap. 4 mana? Kan tadi ada syarat-syarat kredit ya. Kalau bisa kita lakukan KTP itu berarti kredit dong. Ada identitas diri. Ya, kalau bisa kita punya KTP, kalau kredit. Ya. Oke. Ya, lanjut. Ada lagi? Jangan itu syarat apa?
Oh, lihat Pak, nomor 2 Pak, boleh nomor 2 Pak. Tapi bagus tuh Ya, ini. ini dulu. Oh, ini jangan terus dong. Ya, ya silakan. Pertanyaannya ada syarat-syarat kredit ya. Ah, Kalau kalian yang jawab dengan syarat KTP dan lain-lain, itu kan syarat-syarat kredit. Saya nyari Google kok beda ya? Ada di Google. Oke, ada lagi? Ya. Itu Pak. Oke, beri close untuk Tadi ini hanya ini. Tadi ini hanya apa? Tadi kan nanya. Nah, sekarang wajib kelompok apa? Pan dengan kelompok 1. 3 ya. 3 untuk menanggapi kelompok 1 dan kelompok 2. Iya. Ya, silakan. Kelompok 1 Apa yang lah. duluan? Nah, 2. Belum ya? Open itu kurang clear. Belum dilihat ya? Oke, lihat. Kita disuruh nanya. Kamu nanya. Siapkan pertanyaannya ya. Ya, silakan. Ini dilihat ya. Kelompok Oke. 1 dulu apa kelompok 2? Biasanya biru terakhir. Biasanya kalau gini kawan 1. Biru terakhir biasanya. Ya, dulu. Ya, kelompok 2 silakan maju. Saya pengen maju tadi. Iya. Ayo udah. Ya. Menang, yang nomor 1 menang. Ya, kelompok 2 silakan. Ayo aku. Pak. Ya, singkat ya, singkat. Yang syarat kredit apa sih? Singkat, tepat dan padat. Ini itu kan yang syarat kemarinnya kan 3/10. Ya, maju semua. Itu Pak. Masih. Itu nggak cari. Ya. Itu. Ayo, silakan. Syarat kredit itu beda dong, kan. 5 menit. Kasih waktu 5 menit. Ayo, silakan. Ya, singkat. Ini apa tadi gitu. Ya Pak. Ya. Apa? Yang lain perhatikan. Oke. Nanti wajib menanggapi kelompok Ini anak-anak Abdul. Jangan lupa panggilan. Lapis. Ayo langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2 akan memberikan tentang penayaan yang sudah diberikan oleh Pak tadi. Yang pertama adalah berdasarkan gambar di atas jelas perbedaan usaha dagang dan usaha jasa. Nomor pertama adalah perusahaan jasa, usaha memberikan dan menjual jasa. Yang nomor kedua adalah perusahaan dagang, usaha menjual barang tetapi ada bentuknya. Dan gambar ketiga adalah perusahaan manufaktur, perusahaan yang memproduksi barang lalu menjual produknya tersebut. Itu. Next. Keren sih. Setelah kalian menggunakan kegiatan perusahaan dagang, maka jelaskan aktivitas perusahaan dagang. Yang pertama adalah memiliki atur utama berusaha berubah membeli, menjual, menyimpan, juga menyimpanan dan menjual. Yang kedua tidak melakukan proses produksi barang. Yang ketiga perhitungan total, keuntungan patokan dengan total penjualan, biaya pembelian dan biaya operasional. Ketiga ada perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Keempat ada barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. Kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akuntansi dan barang, yaitu perhitungan harga pokok, penjualan dan laporan laba rugi maka bentuk single step dan multiple step. Next. Yang ketiga adalah setelah keadaan transaksi perdagangan, yakni terdapat pada transaksi pembelian. Bahkan syarat kredit ada 4. Yang pertama syarat N/30. Jadi syarat ini adalah pembeli mendapatkan waktu pembayaran sampai 30 hari. Contohnya, Ayana membeli akun dengan syarat pembayaran N/30 dalam nominal 5 juta rupiah tanggal 1 Maret, maka Ayana sampai pembayaran 9 bulan dan 30 hari kemudian. Yang kedua syarat 2/10 N/30. Ini singkatnya jika pembeli melunaskan pembayarannya selama 10 hari sebelum tempo, dia akan mendapatkan potongan sebesar 20%. Next, yang ketiga adalah syarat end of month. Jadi syarat pembayaran ini jatuh waktu tempo adalah setelah akhir bulan. Dan dulu dan. Ya nggak apa-apa, lanjut aja. Woi, jangan kita opet. Boleh apa loh?
Contohnya mulai deposito tanggal 1 Maret Kredit Arab ada ya? dan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret. Yang pertama adalah syarat end of month N plus 10. Elemen LM N plus 10. Syaratnya adalah pembayaran dilakukan dengan tanggal waktu 10 hari setelah akhir bulan. Contohnya, misalnya saya mau beli iPhone misalnya 10 juta di tanggal 18 April, maka harus membayar lunasi di tanggal 10 Mei. Itu kan 10 hari setelah akhir bulan. Yang kedua adalah 2 per 10. Selanjutnya adalah syarat ini dilakukan dengan memberi diskon. Jadi singkatnya ada diskon jika melunasi sebelum jatuh tempo, diskonnya 20%. Dan digendong ini. Yang ketiga, udah next. Ini kan di Ya, yang keempat, pertanyaannya si dong. dalam transaksi Dah. pembelian terdapat transaksi pertama yakni setelah kedua dibeli barang dagang dengan kredit dari toko maupun harga RP saldo pilihan kata pada dengan syarat 2 per 10, N per 30 beban angkut sebesar RP 2 pada transaksi kedua tanggal 9 April 2022 dilakukan pelunasan kepada toko makmur. Analisis berapa jumlah pelunasan yang dilakukan toko makmur? Dia bayar 11 juta karena kan melunasi pada tanggal 9 April. Temponya 1 April. Dia bayar lagi sebulan ini pertama 1 April. Lalu bayar lagi tanggal 9. Nah itu kan 10 hari temponya. Jadi mendapatkan diskon karena dia mendapat syarat 2 per 10 yang 30. Dia dapat diskon 20% dan hasilnya adalah 100 juta rupiah. Dah. Kesimpulan. Kamu gitu sih. Semuanya adalah perusahaan dagang. Semuanya adalah jadi kita bisa mengetahui perusahaan dagang itu aktivitas utamanya pembelian gudang dagang, aktivitas utama sertifikatnya sebagai bank dagang. Itu kunci dari dua untuk kedua. Waduh, saya sudah ini. Waduh, kok itu bisa? Kita beradik. Waduh. Kok itu bisa Ya, begitu sih? mungkin itu saja cuma ada yang mau bertanya. Tidak. Saya bertanya. Ya, silakan. Itu enggak sih itu aku baru. Ada. Yang lainnya gitu doang tuh. Enggak, yang ini. Yang ini doang yang bertanya. Yang ini bertanya dong. Ini ya. Yang Ya, itu tuh yang ini. Silakan. Apa yang sama kan? Kesimpulannya. Kelompok ini belum bertanya. Saya. Ih, Ini enggak yang itu. Aduh. Silakan saudara Rio tanya. Jadi kan di antara perusahaan jasa dan dagang mana siapa memiliki siklus lebih panjang jangka waktunya? Dong, perhatikan ya. Ayo dong. Halo Pak. Siapa? Bapak. Pak, saya mau nanya. Ya, Pak. Ini saya. Silakan. Jadi di antara perusahaan dagang dan jasa manakah lebih memiliki siklusnya lebih panjang? Ayo Abda. Mana Sebenarnya siklusnya lebih panjang? maaf saudara Rio, ini pertanyaan di luar konteks. Pak, gimana Pak? Ada. Di luar konteks Pak, maaf. Ya. Tadi kan ada pengertiannya. Kita siklusnya, katanya siklusnya yang lebih banyak itu perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Jadi kemana siklusnya lebih panjang? Yang lebih banyak. Panjang kan banyak ya. Jasa. Biasa katanya. Udah? Betul. Wih. Oh iya yuk. Oke, ada lagi? Sudah Jadi ya? ditanya. Sudah. Pokok dana saya tutup. Demikian presentasi kali ini. Ya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lihat close kelompok gua. Yang terakhir ngomong satu. Ya mati boy. Mati Pak. Gimana nih Pak? Terima kasih. Oke. Bahasa ini rasa biru ini masih di sini Pak. Saya khawatir perusahaan. Ayo langsung. Itu yang di sini. Silakan. Ini toh. Ayo silakan. Ada dulu aja. Kelompok satu. Salam, kemudian jelaskan. Siapa yang mau salam? Barang-barang dulu ya. Barang-barang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ayo silakan. Jadi kami di sini menjelaskan tentang
fokus sekarang. Yang pertama ya. Yang pertama, berdasarkan gambar di atas, jelaskan perbedaannya. Yang pertama, perusahaan jasa adalah perusahaan yang memberikan dan menjual jasa. Yang kedua, perusahaan dagang adalah perusahaan dagang yang menjual tanpa mengubah barang atau produk yang dijual. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengubah dan menjual produk menjadi produk yang berbeda. Ya, yang kedua. Kalian mampu membedakan tiga jenis perusahaan, salah satunya yang perusahaan dagang maka jelaskan karakteristik perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya adalah membeli, menyimpan, menjual kembali barang-barang dagang tanpa memberi nilai tambah dalamnya. Jadi kalau perusahaan dagang itu ya kalau menjual atau membeli tanpa nilai tambah. Kalau misalkan memang barangnya itu kembali. Yang saya lanjut. Nah, tidak. Iya. Kakinya kalau. Tiga, setelah kalian mendapatkan informasi tentang transaksi pada perusahaan dagang, salah satunya yakni terdapat pada transaksi pembelian, jelaskan syarat-syarat kredit. Misalnya, syarat pembayarannya 3/10, N/60. Angka 3 mengandung makna bahwa besarnya potongan dalam persen 10 menunjukkan lamanya waktu pembayaran yang mendapatkan potongan sejak tanggal terjadinya transaksi, dan N/60 menunjukkan jangka waktu pelunasan. Dengan demikian, syarat 3/10 N/60 bermakna akan mendapat potongan sebesar 3%. Jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari atau kurang dari 10 hari sejak terjadinya transaksi dari jangka waktu pelunasannya selama 60 hari. Oke. Please, langsung please. Terakhir. Baca sendiri. Baca. Yang keempat. Yang keempat dalam transaksi pembelian terdapat transaksi pertama yakni 1 April 2022 dibeli barang dagangan dengan kredit dari toko Makmur Jakarta seharga 125 juta dengan syarat 2/10 N/30 beban angkut sebesar 150 juta menjadi tanggungan penjual. Pada transaksi kedua tanggal 9 April 2022 dilakukan pelunasan pada toko makan. Analisis. Wow. Ayo, silakan. Jadi jawabannya 1.250. Oke, ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan. Perbedaan utama antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa, serta jika kalau misalkan perusahaan jasa itu harus punya stok nggak buat menjalankan bisnisnya? Oke. Ya, untuk perusahaan dagang itu Perbedaannya dulu. yang pertama itu dia menjual ataupun membeli barang dagang tanpa ada nilai tambah. Jadi dari fokus utamanya itu apa? Membeli ataupun menjual. Tapi kalau untuk jasa dia itu utamanya mengirimkan, melakukan jasa dari misalkan saya sebagai ini produsennya. Ya, waktunya habis. Silakan beri aplaus untuk kelompok. Oke, terakhir ada kuis. Silakan laptopnya dibuka myquiz.com. Join myquiz.com. Join myquiz.com. Ya. Ya, di Google-nya join myquiz.com. Pakai internet, Pak. Ya, pakai internetnya. Join myquiz.com. Silahkan. Ini ada nih. Udah. Yang activity apa? Join Kak, Pak. Quiz.com. Join myquiz.com. Udah. Ya. Udah, Pak. Itu quiz ada 3. Join my quiz. Yang quizzes. Ya, join myquiz.com. Ini kan. Lama, Pak. Ayo quiz, ayo. Oke, udah. Udah, Kak. Sudah. Quizzes. Ya, join myquiz
joinmyquiz.com sudah? Sabar Pak, nyelek Pak. Nih, joinmyquiz.com sudah ya? Sabar Pak. Joinmyquiz.com. Sabar Pak, nyelek Pak. Mau internet Pak. Mau internet Pak. Pindah warnet. Nggak ada internetnya Pak. Oh, ini nggak sih ya? Nah, sudah? Bisnisnya coba sekarang bisa ya? Dua ya, dua. Saya bisa muter. Masih motor. Lama ya? Joinmyquiz.com. Sudah. Hai Toms. Jelas kan? Apa Pak namanya Pak? Joinmyquiz.com. Joinmyquiz.com. Ada? Ada enter join. Ada. Tidak ada internet Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada, pakai wifi saya nggak apa-apa. Ini udah Pak. Wifi-nya yang mana Pak? Wifi-nya Pak. Yang mana Pak? Terus sebentar. Join mana Pak? Ini nggak sih Pak? Wah ada. HP nulis HP ya. Namanya itu bisa. Pak, yang Sini mana? Cil. Yang mana Pak? Hah? Sini coba sini dulu. Ini di home saya Pak. Joinmyquiz.com sudah? Sudah. Tapi ini apa? Sabar. Terus Pak. Itu join Ya, sudah joinmyquiz.com. Sebentar. Diputar. 900-700 ya Pak? Sebentar. Iya coba. Ada di situ Glow Razer kalau pakai koneksi saya. Glow Razer. yang ini casan. Seandainya Anda keluar dulu ya Pak. Pak. Aninya. Sebentar. Ini bukan yang 10. Ini cuy. Oh ini. kok tidak bisa ya? Tadi kuis. Ya, kalau mau pakai saya bisa di Glow Razer. Ya, terus Habis Glow Razer klik 1, 2, 3, 4 sampai 9. Tadi saya tukang beli ya. Saya kecil. Bisa. Oke, sudah? Sudah masuk ini Joinmyquiz. Nah, sekarang dilihat kodenya ya. Kodenya apa Kak? Kodenya apa? 900 ya Pak? Oh lulus. Bentar. Tinggi Pak. Loncat-loncat. Oh. Nah, ini 148737. 14. Ini dilihat. Ini 700. Dilihat 148737. Joinnya. Enter kode 148737. Oke, Bapak. Ah iya. Ini nggak bisa di sini. Kamu nggak usah gitu. Joinmyquiz.com. Pakai nama siapa nih? Nah, joinmyquiz.com. Masukin enter kodenya. Sudah? Namanya apa ya? Indomaret. Udah belum? Kalau udah baru start. Di situ ada start. Ya Pak. Ini mana ya, Min? Baru ada Indomaret. Nama Indomaret saya Pak, Indomaret. Riong. Saya Indomaret Pak. Riong siapa Riong? Nggak tahu. Nggak tahu, nggak ada Oh, nggak ada, nggak tahu. Riong siapa yang pakai Riong?
Saya. Dulu. Ini yang benar ya. Oh, benar. Namanya yang benar. Saya Indomaret, Bang. Saya Apa tadi? remove semua. Mbak. Saya remove semua, klik remove yang benar, nama yang asli. Kok nggak bisa? Udah. Indomaret emang bukan. Oh, udah tadi keren. Klik nama kamu. Saya nama dulu pribadi. Ya. Ya, Bukan namanya. namanya, Riz. 1483. Nama pribadi dalam kurung Indomaret nggak apa-apa. Apa tadi, Pak? Kalau dia 14. Saya nggak bisa Kak, mulai. Clara Kens. Ya ini 1737. 87. Ah, saya nggak bisa mulai. Melek, ya udah. Grupnya ada yang bisa? Tahu? Bisa ya. Ya. 8737. Iya. Ya, grupnya itu ya. Sudah? Ya. Namanya nama asli dalam kurung boleh grupnya. King Paris. Paris aja ya. Oke, sudah? Lu belum, Pak? Gak bisa, Bang. Ini udah ada Azmi. 14. Facebook siapa ini? Saya salah makanya. Saya nggak di open lagi. Siapa nih? Wasabi siapa Wasabi? Kakak, ini kode. Ini siapa ini? Saya remove. Kodenya nggak bisa, Pak. Yang nama-namanya nggak sesuai saya remove. Remove Kak. Saya Kakak, ih banyak kan mulai kodenya. Wasabi. Ini enter Jo. 148 sudah? Berapa? 7. Itu mau kasih Sudah ini? Belum, Kak. Nah, ini. Mantap. Saya udah, Pak. Sudah ya? Sudah? Belum. Ini nggak bisa. Baik, join is the scope. Hah? Siapa ini? Cahaya internet. Sudah. Oh, Indomaret. Misi King Paris NJ aja. Ini gini nggak? Arah hal. Sudah, tunggu dulu ya. Iya, tungguin. Kamu join Mau my ganti quiz. nama? Oh. Lain nggak? Apa? Cahaya internet. Ada nama anak halal, Pak. Sudah ya? Oke. Wasabi siapa, Pak? Belum Kak. Terus Sudah ada 12 orang. sudah. Nah, nanti yang menang Lu cari. kelompok ya. Jadi kelompoknya yang menang. Oke, lihat. Belum Kak. Sudah lihat? Nah. Di mana? Kak, Burban belum masuk, Pak. Mana Sudah ya? di mana? Belum. Belum Kak. Belum Pak. Sebentar lagi nih, Pak. OTW. Gimana, Pak? Aduh. Langsung aja. Kasihan banget. Ini yang kalau tengok peta. Oke, sudah ya? Belum Kak. Oke, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Udah, Pak. dibaca. Udah, Pak. Belum Kak. Bentar lagi, Pak. Ini satu lagi. Belum Kak. Satu lagi, Pak. Ya. Pak, coba ini lagi, Pak. Shit. Ya, silakan dikerjakan. Apa? Mana kita paling bawah sih. Di bawah ini, Pak. Ih, beda Anda. Incorrect. Yo, oh, baru ini ada. Ini ya, ini ya. Silakan. Bisa Tidak dari ke atas. Ya, itu salah, Pak. Iya, Kak. Ya, salah burung, Pak. Saya salah makanya saya paling Aduh, turun. Ada sabar ini pakai hoki sabar. Bisa mulu. Turun naik aja paling atas nih. Turun. Ya, salah dia. Aduh, indah. Dari video, Pak. Ya, silakan. Apa itu? Aduh, maaf, apa bodoh. Aduh. Tadi pakai yang ini. Sip.
Jarang internet siapa sih? Masih anjing sih mas. Jarang internet siapa? Mantap. Coba habis tuh. Nggak bisa ngomong. Pak sih dong Pak. Soalnya. Ya 5. Saya 0%. Kakek, Pak yang 0%. Ya silakan. Habiskan tuh satu lagi. Saya sudah habis 0% tapi. Yang 0%. Ayo itu Yudita. Ya, masih ada waktu tuh. Saya paling Urkan diem naik ke atas lu. Nih, pelan-pelan. Udah capek lah aku. Ayo. Oh ini dah. Apa sih, boy? Ada burkon. Aduh burkon. Alarm gimana? Ayo nih Indah. Indah sama Naila. Yudita ayo. Ya apa sih? Udah masuk. Kakak saya lagi ngomong. Ayo, satu lagi ya. Halo, Yudita, Ma. Yudita terakhir. Apa? Satu lagi. Gimana? Masih berapa? Ayo terakhir Yudita. Nah, dari dua Pindahnya ada dua sih. Yudita mana? Kenapa? Satu lagi ya. Satu lagi apa kak? Parah mereka. Satu lagi kerja. Gimana kak? Sudah habis. Kok gimana? Soalnya lah kerjaan. Kok ada alarm ini? Yang mana? Lagi Kakinya dong. Oh iya kakinya. Ayo. Siapa lagi? Yang jago selalu datang terakhir. Burkon. Bebas yuk. Sudah dipilih ya? Woi. Oke, sudah ya? Dan Lu terus mau kan? Sudah? sudah. Sudah? Oke, jadi kita lihat Dari bawah kita. siapakah adanya. Kita kanan. Kelompok 1 Furqon, kemudian Indah. Furqon kemana? Burkon. Indah. Yeay. Oke, Indah dan Bagus lah, bagus lah. Kelompok saya tidak ada. Kita beri bersama. Pemenangnya kelompok 4. Oh. 1. Satu dan 4. Bagus lah, bagus lah. Burkon. Digendong. Digendong. Kering 11 deh. Musik. Buset lagi 4. Oke, ini kelompok 1 Furqon dan Tidak ada. Indah, dan 3 adalah Intan. Intan mana? Jara ya. Namanya saya. Lah, Zara Intan Gak jelas makanya punya nama teh. Ada Intan ada namanya. boleh. Zara Intan siapa? Siapa itu? Oke, ini Furqon dengan Indah ya. Nah, siapa? Saya terakhir. Reward. Nah, ini ada. Rewardnya yang segepok. Oh ya sebelah. Sebelah. Itu lagi bentar lagi. Kok itu presentasi? Jadi lagi sudah pemenangnya adalah. Satu. Ya, lihat. Bentar. Oh, di setting dulu, di setting. Nah, ini dia. Pemenangnya berdasarkan hasil Background. Presentasi. Background. ya, saya lihat dulu, hitung dulu ini. Beli mobil. Oke. Salah. Pemenangnya siapa? Kira-kira dari dari presentasi, diskusi, kemudian oke, lihat berdasarkan penilaian yang saya sudah nilai. Ini ada 4 kelompok. Yang pertama kelompok 1. Kelompok 1 memperoleh berdasarkan sikap, kemudian berdasarkan sikap, tanggung jawab, kemudian kerja kelompok dan presentasi. Kelompok 1 nilainya 92. Alhamdulillah. Kemudian kelompok 2, mana kelompok 2? Oke, kelompok 2 berdasarkan presentasi
kemudian penilaian diskusi dan kuis. Kelompok 2 ini nilainya 94. Wih, mantap. Yang terakhir, dua lagi ya. Kelompok 3 berdasarkan presentasi, kemudian kelompok dan kuis. Kelompok 3 nilai 87. Kelompok beri tepuk tangan kelompok 3. Kelompok 4 terakhir. Kelompok 4 terakhir berdasarkan presentasi, kemudian kuis dan lain sebagainya. Kelompok 4 nilainya 86. Ya. Jadi pemenangnya kelompok 2. Gak ada. Nah, beri aplaus untuk kelompok 2. Untuk hadiah. Untuk hadiah. Ada opetnya di situ nggak mau. Saya akan beri hadiah. Hadiahnya nih kira-kira saya mau ke Sophie. Hadiahnya online no katanya. Nah, ini tinggal pilih ya. Siapa yang mau ngeklik? Saya. Nanti tinggal pilih Dan di di gua sini. dan sumpah. Sebelah ada sebelah. Oh ini mau. Kemudian ada biskuit. Dan Biskuit aja deh. Surya. Mobil. Ini Ricis. GP. Kemudian apa lagi? Ini kelompok 2 dong. Sebenarnya sekilo yang Ada berapa orang nih? Satu, dua, 5. geprek. ada 5 orang. Geprek boleh. Coklat. Geprek. Satu Klot lagi. bread. Udah 5 ya. Klot bread. Om Pimpah berdiri di sini silakan. Kayak guru kan. Ya, berdiri aja. Lewat ini nih. Kelompok 5. Kelompok 2 ya 5 orang. Silakan Om Pimpah dulu. Iya pengen Om Pimpah. Yang siapa yang memilih duluan? Perempuan duluan? Ya. Oke, siapa yang memilih duluan? Akhir, tangannya suci hari. Coba, siapa yang duluan? Laila Haran. Oke. Silakan Naila diklik. Klik tengah-tengahnya. Naila. Ayo. Semoga bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Bismillah. Enggak dapat coklat ya katanya. Aku iri. Ya, Naila mendapatkan dompet beri tepuk tangan Naila. Ya, mampus Abdul dapat biskuit. Oke. Yang Abdul dapat biskuit aja. Arin, oke, silakan. Arin, bismillahirrahmanirrahim. Muter. Ya, miricis. Ya, Ricis, oke. Udah Abdul dibilang biskuit. Oke. Ketiga. Nah, ini baru nih sebelah. Udah pilih coklat nih. Rapi pasar Rapi. Biskuit. Ya. Biskuit, oke. Terakhir, kedua lagi siapa yang Sebelah, terakhir? yuk. Pertahankan sebelah. Biasanya biru terakhir dan Abdul dari sebelah. Biasanya warna biru terakhir dan Abdul dari sebelah. biasanya biru terakhir. Bilang Abdul dari sebelah. Tapi nggak mau tepi. Terakhir. Dapat coklat ya. Coklat. Oke. Oke. Udah ya. Berarti nanti hari Jumat saya akan bawa. Tadi sebelah kemudian apa tadi? Geprek. Geprek dan Oke, kesimpulan hari ini apa yang kalian dapat hari ini, materi apa yang kalian dapat pertama? Mengetahui perusahaan dagang, bisa tahu ya perusahaan dagang itu apa perusahaan dagang? Yang utamanya itu menjual dan membeli dagang. Dan menjual dan membeli dagang barang. Kemudian apa lagi? Tadi bentuk juga menganalisis ya.
menganalisis. Sudah bisa semua perusahaan dagang ya? Insya Allah. Oke. Nah, terakhir sebelum kita akhir, besok Bapak akan memberikan tugas bahwa kalian nanti kita akan ke jurnal umum ya. Di jurnal umum nanti lihat akun-akun pada perusahaan dagang di jurnal umum. Nah, nanti Bapak tanya pertemuan selanjutnya, kalau tidak bisa nanti ada sesuatu ya, ada punishment. Baik. Oke. Kemudian terima kasih untuk hari ini. Ada lagi yang terakhir untuk bertanya? Cukup ya? Cukup. Oke, cukup. Kalau tidak ada yang bertanya, marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan, perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih. Udah ya? Udah. Ya. Ya. Pas ya. Terima kasih Kak. Terima kasih Pak. Langsung Ya, lagi tolong begini. dilapin